Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad hadiri acara penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah tahun 2023 kepada rumah ibadah Pura Kabupaten Lampung Tengah di Sesat Agung, Nuo Balak. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri acara penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah tahun 2023 kepada rumah ibadah Pura Kabupaten Lampung Tengah di Sesat Agung, Nuo Balak. Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua PHDI Lampung Tengah, Ketua DPK Peradah Lampung Tengah, Asisten Pemerintahan dan Kestra, Staf Ahli Bupati, Kasat Pol PP, serta pengurus Pura se-Lampung Tengah. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Dahrif Ansori menjelaskan jika pemberian dana hibah kepada rumah ibadah di Kabupaten Lampung Tengah merupakan upaya pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk mengoptimalkan peran tempat ibadah dalam mendukung pembangunan keagamaan. Bantuan yang diberikan diantaranya untuk 145 pengurus rumah ibadah umat Hindu. Sementara itu, Ketua PHDI Trisna Wijaya atas nama masyarakat Hindu Lampung Tengah mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Tengah, di mana ini merupakan bentuk kepedulian yang begitu luar biasa kepada umat sedharma di Lampung Tengah. Dan bantuan ini merupakan yang pertama kali dilakukan secara bersamaan dalam jumlah besar, yakni 500 juta rupiah untuk setiap puronya. Bupati Lampung Tengah mengatakan jika bantuan ini adalah bentuk apresiasi kepada umat Hindu di Lampung Tengah yang telah memberikan kontribusi hal yang positif. Dirinya berharap bentuk perhatian ini semakin menambah motivasi dalam bersama-sama membangun Lampung Tengah ke depan. Bantuan kepada seluruh tempat ibadah atau pura sekolah Lampung Tengah. Tercatat Bapak Ibu sekalian, di Lampung Tengah ini ada 145 pura yang ada Lampung Tengah ini. Tadi saya juga mendengar dari Ketua PHDI ada tambahan 9 lagi khusus saudara-saudara kita di Waiterusan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tahun ini tahun 2023 kami semua bertekad 154 pura semuanya akan kita bantu. Dari Lampung Tengah, Lampung Pujiansa Edi Suprianto, TV One mengabarkan. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad hadiri acara pencanangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Kabupaten Literasi dengan peresmian 1000 Taman Bacaan Masyarakat atau TBM berbasis inklusi di FKWT Berjaya dan Sosialisasi tahun 2023. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri acara pencanangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai Kabupaten Literasi dengan peresmian 1000 Taman Bacaan Masyarakat atau TBM berbasis inklusi di FKWT Berjaya dan Sosialisasi tahun 2023. Pada kegiatan tersebut hadir Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Dr. Anda Nani Suryani, jajaran Forkopimda, perwakilan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Lampung, Ketua TPPKK, pimpinan BUMD, Ketua GO, Camat, Bunda Literasi Kecamatan, serta tamu undangan. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad mengapresiasi langkah dan terobosan yang dilakukan oleh Bunda Kabupaten dalam memajukan dan mencerdaskan anak bangsa, yakni dengan mendirikan 1000 Taman Baca Masyarakat. Perpustakaan merupakan rumah bagi setiap orang yang memiliki cita-cita dan keinginan kuat dalam membawa perubahan ke dalam kehidupan. Karena pustaka ataupun taman bacaan masyarakat merupakan gerbang ilmu pengetahuan dan Kabupaten Lampung Tengah telah memulainya. Ya, hari ini kita melakukan pencanangan untuk menggerakkan literasi yang ada di Lampung Tengah dengan kita mencanangkan 1000 taman baca, ya, taman bacaan di tengah masyarakat kita semua. Satu harapan kita dengan pencanangan ini, kita berharap bahwa ini juga dalam rangka terus kita mencerdaskan kehidupan masyarakat kita, bagaimana kita bisa menambah pengetahuan di tengah masyarakat kita semua, ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah tanggung jawab kita dalam rangka juga bisa mencerdaskan kehidupan masyarakat kita. Dari Lampung Tengah, Lampung Pujiansa Edi Suprianto, TV One mengabarkan. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad lepas peserta jalan sehat dalam acara pemberdayaan olahraga rekreasi Kabupaten Lampung Tengah. Berbagai door prize pun disiapkan untuk warga. Pelepasan para peserta jalan sehat dalam acara pemberdayaan olahraga rekreasi dilakukan secara langsung oleh Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad di lapangan Simbar Waringin, Kecamatan Trimurjo pada 20 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah, Ketua Kormi Lampung Tengah, Camat, Forkopimcam, serta masyarakat Trimurjo dan sekitarnya. Dalam kesempatan itu pula, Bupati Musa Ahmad menghadiri final turnamen bola voli putri di Kampung Simbar Waringin.
Kegiatan ini merupakan inisiasi dan instruksi langsung Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad yang bekerja sama dengan Kormi dalam menyehatkan jasmani warga Lampung Tengah. Selain olahraga yang murah dan merakyat bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, dalam kesempatan itu pula Pemkab Lampung Tengah menyiapkan beberapa door prize untuk warga, di antaranya lemari es, mesin cuci, sepeda, rice cooker, dan hadiah menarik lainnya. Musa menjelaskan jika jalan sehat ini merupakan momentum untuk memupuk semangat dalam mengisi kemerdekaan melalui kegiatan yang menyehatkan dan mengembirakan. Apabila masyarakat sehat dan kuat tentunya bisa bersama-sama membangun dan memajukan Lampung Tengah ke depan. Dalam rangka insya Allah kita sama-sama nanti akan membuka melaksanakan jalan sehat dan turnamen volleyball yang dipusatkan di Kecamatan Trimurjo. Bapak Ibu sekalian, tidak ada tujuan lain, tidak ada niat lain. Hari ini agenda kita, acara kita, yang pertama tentu saya berharap ini menjadi sebuah ajang silaturahmi di antara kita semua, sekaligus juga dalam rangka menyehatkan seluruh keluarga besar kita, dan insya Allah juga Bapak Ibu sekalian, ini juga dalam rangka kita menggerakkan roda ekonomi di tengah warga masyarakat kita yang ada di Lampung Tengah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Lampung Tengah di Kecamatan Trimurjo ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat kita semua yang ada di Kecamatan Trimurjo ini. Dari Lampung Tengah, Lampung Pujiansyah Edi Suprianto, TV One mengabarkan. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri acara rapat koordinasi sekaligus pemberian bantuan 1.000 hand sprayer kepada kelompok tani. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri acara rapat koordinasi sekaligus pemberian bantuan hand sprayer kepada kelompok tani di Aula Bandiklat Kota Gajah. Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Lampung Hanan Arazak, Ketua FKWT Lampung Tengah, anggota DPRD Lampung Tengah, Kepala Dinas KPTPH, Ketua KTN Lampung Tengah, Camat Kota Gajah, serta 170 kelompok tani. Pemberian ini merupakan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan produksi tanaman yang ada di Lampung Tengah sehingga bantuan 100 hand sprayer ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Sebelumnya Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Lampung juga ikut memberikan bantuan kepada kelompok tani di Lampung Tengah yakni berupa hand traktor, bentor, dan lain-lain. Bantuan ini tentunya sangat bermanfaat di mana diketahui Lampung Tengah merupakan salah satu basis pertanian di Lampung. Untuk itu demi menunjang hal tersebut maka diperlukan pendukung dan juga peran serta pemerintah dalam meningkatkan hasil tanam dan juga kesejahteraan petani. Dan Pemkab Lampung Tengah di bawah kepemimpinan Bupati Musa Ahmad sudah menunjukkan komitmennya untuk menyejahterakan petani, mengingat pertanian merupakan salah satu prioritas di dalam 5 RPJMD yang telah disusun. Bupati menjelaskan jika pertanian merupakan salah satu unggulan di Kabupaten Lampung Tengah, maka dari itu dirinya bersama unsur terkait salah satunya Forum KTNA akan bersama-sama meningkatkan produktivitas hasil tanam dan memberikan bantuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para kelompok tani. Lampung Tengah ini basis pertanian, Pak Hanan sudah menyampaikan. Oleh karena itu saya berharap bahwa bukan hanya sekedar kita jadi basis pertanian, tetapi juga betul-betul bisa menambah nilai ekonomi di tengah seluruh warga masyarakat di Lampung Tengah. Saya di sebelumnya sudah bolak-balik saya menyampaikan, termasuk dalam KTNA dengan dinas. Coba saya bilang coba bentuk zoisasi. Ini kalau ngobrol sama bapak-bapaknya kayaknya kurang gercep. Coba hari ini saya tawarkan dengan KWT kita yang di Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Lampung Pujiansyah Edi Suprianto, TV One mengabarkan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi melakukan panen udang dan menyerahkan bantuan ekskavator serta kincir air untuk petani udang di Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang. Gubernur Lampung Arinal Junaidi melakukan panen udang dan serahkan bantuan ekskavator serta kincir air untuk petani udang di Dipasena, Rawajitu Timur, Tulang Bawang pada Senin 13 November 2023. Di sana, Gubernur bersama para petani udang melakukan panen udang secara parsial di blok Dipasena Makmur. Gubernur juga menyerahkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia kepada para petani udang berupa 1 unit ekskavator dan 70 unit kincir air. Menurut Gubernur, salah satu potensi yang menjadi unggulan Provinsi Lampung adalah tambak udang yang berkembang sejak era tahun 1980. Sehingga Provinsi Lampung pernah menduduki peringkat nomor 1 produksi udang nasional.
Ini akan kita bina lebih bagus dan saya akan berusaha untuk rakyat yang mandiri melakukan usahanya. Ini perlu kita buktikan kepada Bapak Presiden bahwa masa depan daerah di Pasena ini sangat menentukan ekonomi. Pada kunjungan kerja tersebut, Gubernur diajak oleh Kepala Sekolah SMK Negeri Rawajitu Timur untuk melihat budidaya ikan lele melalui media kolam bioflok dan juga terdapat kolam budidaya udang. Gubernur Lampung Arinal Junaidi meninjau perbaikan jalan ruas Boga Tama hingga Pasar Batang, Kecamatan Penawar Tama, Kabupaten Tulang Bawang. Gubernur Arinal Junaidi meninjau perbaikan jalan di Kabupaten Tulang Bawang pada Senin 13 November 2023 sore. Jalan yang dikunjungi adalah ruas Boga Tama hingga Pasar Batang di Kecamatan Penawar Tama. Gubernur mengatakan bahwa perbaikan jalan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan konektivitas jalan di Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu, Gubernur Arinal juga mengecek perbaikan jalan ruas Adijaya hingga Tulung Randu dan Simpang Daya Murni hingga Gunung Batin, melalui akses tol Lambu Kibang dan akses tol Gunung Batin yang berada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pekerjaan rekonstruksi berupa rigid pavement sepanjang 5,47 km untuk ruas Adijaya hingga Tulung Randu dan pelebaran jalan menuju standar sepanjang 0,85 km untuk ruas Simpang Daya Murni hingga Gunung Batin. Dalam peninjauannya, Gubernur Arinal Junaidi didampingi oleh anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia Hanan Rozak dan jajaran Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Sejak ditetapkan menjadi sekolah penggerak pada 2021 silam, SMA Negeri 1 Pesisir Selatan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, mulai menerapkan program P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pada tahun ini ada 7 proyek dalam P5, 3 untuk siswa kelas 10 dan masing-masing 2 proyek untuk siswa kelas 11 dan 12. Untuk siswa kelas 10, P5 diwujudkan dalam bentuk pengetahuan cocok tanam hidroponik, kewirausahaan membatik, serta pagelaran tari tradisional Lampung. Sedangkan bagi siswa kelas 11 ada 2 proyek P5, yakni sulam tapis dan pagelaran tari Nusantara. Untuk siswa yang lebih senior, yakni siswa kelas 12, diadakan proyek pagelaran seni suara dan proyek melestarikan makanan khas Lampung yang sudah mulai dilupakan warga. Melalui proyek makanan khas Lampung, beragam jenis makanan resep warisan leluhur orang Lampung kembali diajarkan kepada siswa-siswi. Di antaranya olahan tabuh gedang yang berbahan dasar pepaya muda, tabuh bung yang berbahan dasar tunas bambu muda, serta olahan segak pulang tiung yang bahan dasarnya terong bulat. Selain itu ada gulai retak renai yang bahan dasarnya kacang merah dicampur daging ayam serta sambal tempuyak, yakni sambal yang diolah dari hasil fermentasi durian. Jenis masakan ini mulai sulit ditemui karena mulai terlupakan. Melalui P5, SMA Negeri 1 Pesisir Selatan berupaya memperkuat karakter Pancasila bagi siswa dengan cara memaksimalkan potensi siswa berdasarkan budaya dan lingkungan sekitarnya. Alhamdulillah berjalan baik dan siswa di SMA 1 Pesisir Selatan ini sangat senang. Strategi yang kami lakukan, kami pilah berdasarkan minat anak, potensi-potensi yang ada pada anak. Kalau untuk proyek sulam tapis ini aku baru belajar di waktu sekolah, Kak. Jadi ini sangat membantu wawasan aku dari yang belum tahu menjadi tahu akan adanya menjahit sulam tapis dan membuat pola tertentu. Iya, sangat menyenangkan dan juga sangat asik.
Dari Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan. Pernikahan meriah dan unik digelar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk menuju kursi pelaminan, kedua mempelai berjalan sejauh 1 km di jalan lintas timur Sumatera sambil diiringi tarian tradisional. Pernikahan meriah dan unik digelar di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pasangan pengantin baru ini berjalan sejauh 1 km menuju panggung Istana Pelaminan dengan diiringi musik tradisional. Acara yang meriah dan unik ini merupakan pernikahan antara Aulia Hidayat, anak pertama dari Ali Imran dan Sunaria, dengan seorang wanita cantik, Aulia Dwi Putri, anak dari Aziz Syamsuddin dengan Rustama. Pernikahan keduanya berlangsung pada Sabtu 11 November 2023 dan telah dilaksanakan akad pada Jumat 10 November 2023. Kedua mempelai sudah di depan. Bapak Ibu hadirin Pak Kabu. Pernikahan kedua pengantin ini berlangsung di Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Acara ini turut dihadiri oleh ribuan tamu undangan dan bahkan dihadiri langsung PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi serta beberapa anggota DPRD. Kami mengucapkan terima kasih dari Nurja menyuruh berdiri hadirin dan sekarang kami persilakan untuk ini resepsi pernikahan putra pertama dari saya Haji Ali Imran dan istri saya Ibu Sunaria yang bernama Aulia Hidayat. Alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan pernikahan, alhamdulillah lancar, dan menantu saya yaitu Aulia Dwi Putri dan juga putri dari Pak Abdul Aziz dan Ibu Rustama sekeluarga besar. Ya, harapan Bapak dengan kedua mempelai atau pernikahan anak yang pertama di hari ini apa ini, Pak? Harapan saya semoga anak kami menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, khairun nas anfa'uhum linnas. Semoga dia bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk orang banyak. Ibu hadirin. Saya menghadiri resepsi pernikahan Ananda Aulia Dwi Putri dengan sang suami Aulia Hidayat. Oleh karena itu, saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga kalian berdua mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan niat dan keinginan kalian berdua untuk hidup berumah tangga. Amin ya robbal alamin. Dalam puncak resepsi pernikahan, kedua pengantin ini juga ditampilkan berbagai macam tarian tradisional hingga memukau para tamu undangan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Resepsi pernikahan Dedi Romansyah dan Sheila Belina di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan digelar meriah. Selain dihadiri ribuan undangan, juga dihadiri oleh anggota DPRD, penjabat bupati dengan diberiakan dua artis ibu kota jebolan Dangdut Academy. Resepsi pernikahan Dedi Romansyah dan Sheila Belina di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan digelar meriah. Acara ini pun turut dihadiri ribuan undangan termasuk anggota DPRD, pejabat bupati dengan diberiakan dua artis ibu kota jebolan Dangdut Academy. Pasangan pengantin yang tampan dan cantik ini adalah Dedi Romansyah dan Sheila Belina. Keduanya diiringi menuju singgasana mereka dengan didampingi kedua orang tua. Dedi merupakan putra dari Kurnain dan Romiana yang menempuh hidup baru dengan pujaan hatinya. Sheila Belina, putri Zainal Abidin dan Siti Aisyah. Resepsi yang digelar pada Minggu 12 November 2023 ini bertempat di kediaman keluarga besar mempelai pria di Desa Keban, Kecamatan Sanga Desa, Musi Banyuasin. Resepsi yang meriah ini bahkan dihadiri ribuan tamu undangan termasuk beberapa anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan Musi Banyuasin, serta dihadiri PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi. Itu putra kami, saya atas nama putra ini Kepala Desa Keban 1 dan ini istri saya namanya Romiana. Itu putra kami namanya Dedi Romansyah. Itu menikah dengan siapa, Pak? Menikah dengan Sheila Belina, putri dari Bapak Zainal
Filipin dari Kelurahan Mangunjaya. Ya, harapan kepada kedua mempelai ini, Pak. Ya, semoga mereka selalu sehat, hidup, damai, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi yang paling penting saya itu mengucapkan terima kasih kepada semua tamu undangan yang telah hadir pada hari ini memenuhi undangan kami. Kami sekeluarga besar mengucapkan terima kasih. Suasana ramai dan semakin meriah saat dua artis cantik yakni Sri Devi dan Putri Isnari tampil menghibur para tamu undangan serta kedua mempelai dan juga para pejabat. Saya hadir di sini untuk memenuhi undangan kedua keluarga besar. Ucapan saya selamat kepada Pak Kades Beban 1, Pak Kurnaini, karena beliau sudah berhasil menghantarkan anaknya, yaitu Ananda Dedi Romansa, mempersunting seorang putri bernama Sela. Kepada kedua pasang pengantin ini, saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Demi mewujudkan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan kerjasama antara pemerintah Musi Banyuasin, Pengadilan Agama Kelas 1B Sekayu menggelar MOU serta penandatanganan dan dukungan zona integritas serta menggelar HUT ke-41 Pengadilan Agama. PJ Bupati Musi Banyuasin menghadiri langsung acara penandatanganan serta MOU dan dukungan zona integritas di Pengadilan Agama Kelas 1 Sekayu, Selasa 14 November 2023. Selain penandatanganan MOU, juga digelar launching film pendek yang berjudul Bahayanya Pernikahan Dini dan sekaligus menggelar HUT Pengadilan Agama yang ke-41 dengan pemotongan tumpang. MOU yang digelar oleh Pengadilan Agama Sekayu dengan pemerintah Musi Banyuasin, Polres Musi Banyuasin, Lapas Kelas 2B Sekayu, serta PT Pos Indonesia. Hal ini digelar sebagai wujud guna pelayanan terbaik kepada masyarakat serta kerjasama dengan stakeholder di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Agendanya hari ini selain perayaan hari ulang tahun yang ke-41, juga penandatanganan 4 MOU kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan Polres Banyuasin, dengan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Sekayu, dan dengan PT Pos Palembang. Sekaligus launching film pendek dalam rangka dukungan kepada program pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Mubah Bebas Stunting 2023. Tentang apa, Bu, film pendek itu? Tentang bahaya pernikahan usia dini. Hari ulang tahun, hari jadi Pengadilan Agama Sekayu yang ke-41. Kemudian ada kegiatan penandatanganan MOU dan penandatanganan fakta integritas. Kita berharap bahwa dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan hari ini, layanan kolaborasi kerjasama antara Pengadilan Agama dengan pemerintah daerah dan dengan semua stakeholder akan lebih ditingkatkan, dan muaranya adalah meningkatkan layanan kepada masyarakat. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Partai Demokrat menyiapkan kompensasi kepada calon legislatif yang gagal mendapatkan kursi. Aturan itu diatur dalam peraturan organisasi Partai Demokrat yang disampaikan oleh Ketua DPD Demokrat Sumatera Barat. Dihadiri oleh seluruh calon legislatif DPRD Sumbar dari berbagai daerah pemilihan, pembekalan caleg tersebut diisi dengan pemaparan yang disampaikan oleh narasumber dari Komisioner KPU Sumbar, Bawaslu Sumbar, akademisi dan tim konsultan, termasuk pemaparan strategi pemenangan Partai Demokrat Sumbar secara internal. Kegiatan ini nanti akan diisi dengan beberapa materi narasumber terkait dengan pengawasan pemilu, nanti diisi oleh Komisioner Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kemudian tentang materi kepemiluan itu diisi oleh Komisioner KPU Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dan nanti di sesi terakhir ada narasumber dari konsultan Demokrat. Terima kasih. Sementara dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar mensosialisasikan terkait adanya kompensasi yang diberikan Partai Demokrat kepada calegnya yang gagal memperoleh kursi.
Menurut Mulyadi, aturan kompensasi itu bertujuan agar seluruh caleg bisa bertarung secara total mendapatkan suara. Di samping itu, Mulyadi juga memberikan apresiasi kepada para caleg yang sudah terdaftar sebagai calon tetap di KPU Sumbar. Saya sangat bangga kepada para caleg provinsi yang hadir pada hari ini, dan saya yakin caleg-caleg yang hadir di sini bukanlah orang sembarangan. Tepuk tangan buat kita semua. Karena yang hadir di sini, yang terdaftar menjadi caleg tetap, tentu telah melalui proses yang panjang. Bahkan kita melalui survei sampai 2 kali sebelumnya. Jadi yang hadir di sini adalah orang-orang yang punya potensi untuk meraih kursi dan memberikan suara untuk Partai Demokrat. Pembekalan yang dilakukan ini merupakan fase yang sangat penting untuk para caleg berkampanye dan bersosialisasi untuk mencapai target DPD Partai Demokrat Sumbar yang membidik 13 kursi DPRD Sumbar yang jumlahnya naik dari periode sebelumnya, yakni 10 kursi, dan untuk DPR RI 3 kursi. Ini adalah fase yang sangat penting. Fase yang sangat penting. Kenapa? Karena penyelenggara memang membuka seluas-luasnya kepada para caleg dan partai untuk berkampanye ke masyarakat. Jadi jangan sampai fase yang sangat strategis dan penting ini para caleg kita tidak siap. Justru pada saat sosialisasi sangat siap, tapi pada saat kampanye mereka tidak siap. Jadi terbalik jadinya. Karena padahal fase kampanye ini adalah fase yang sangat menentukan. Termasuk kami meyakinkan dan memastikan seluruh saksi kita itu betul-betul saksi yang militan, yang mampu menjaga suara partai dan suara caleg kami. Satu suara pun kami targetkan tidak boleh ada yang hilang pada saat perhitungan suara nanti. Jadi semua itu kita kaji dan kita pelajari, dan kita semuanya itu tentu dengan pola yang rasional. Kita tidak asal ngomong, tidak asal menyenang-nyenangkan partai kita. Wah, kita pasti menang di sini, pasti juara di sini. Tidak. Kita akan kaji betul secara rasional dan target optimal apa yang bisa kita capai di masing-masing dapil tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agustiviwan mengabarkan. Penyelenggaraan Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil Sumatera 9 di Provinsi Riau telah selesai diselenggarakan. Pada event ini, Provinsi Riau sukses menjadi juara umum. Provinsi Riau berhasil memperoleh juara umum dengan perolehan 41 medali emas, 21 medali perak, dan 33 medali perunggu. Pada posisi kedua diraih oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan memperoleh 31 medali emas, 21 medali perak, dan 28 medali perunggu, sementara posisi ketiga disusul oleh Provinsi Sumatera Barat dengan perolehan 22 medali emas, 36 medali perak, dan 24 medali perunggu. Sejumlah cabur dari Riau yang sukses meraih medali dan menjadi juara umum diantaranya cabur renang 23 emas, 5 perak, 9 perunggu, kemudian barongsai 5 emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Jadi sekali lagi selamat untuk kontingen Provinsi Riau yang di penghujung dari kegiatan Porwil memantapkan diri sebagai juara umum dan berturut-turut 3 kali dari Porwil sebelumnya. Dengan kembali mendapatkan juara umum Provinsi Riau, saya atas nama pemerintah provinsi dan seluruh masyarakat Riau mengucapkan terima kasih kepada Ketua PONI, Ketua PB Porwil juga yang sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Ya. Kepada rekan-rekan yang lain juga yang sudah berhasil mendapatkan juara, baik juara 2 maupun juara 3, juga kita atas nama pemerintah mengucapkan selamat. Bagi rekan-rekan yang belum berhasil, tentu kita berharap untuk bisa meningkatkan kembali. PLT Gubernur Riau juga mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih oleh para atlet kebanggaan dari daerahnya masing-masing. Semoga prestasi tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan lagi ke taraf yang lebih tinggi. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.